Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin alhamdulillah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini. Barusan saya ditelepon Bu Ipa, diperintahkan untuk mengisi kajian subuh hari ini. Mungkin karena pilpres, pilkada, para pengurusnya lupa mengumumkan siapa yang nak ceramah nih. Ditambah lagi Pak Bowo diumumkan quick count, menganis diumumkan juga quick count. Jadi radu informasi. Dan tim Ganjar pun mengumumkan hasil quick count-nya. Lagi sekarang ini lagi suasana lagi udah boleh terganggu nih. Asal diketik sedikit, dua laki bini pun kamuk. Kelahi dua laki bini. Berdebat, itu ya, gara-gara salah omong sedikit ya bahaya sekarang. Baiklah, sebuah hari ini saya mohon reda dan ampunan Allah dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Untuk menghindari problematika politik yang sedang dihadapi ini, saya mengasih materi yang ringan-ringan saja, Ibu ya. Bu Ipa tadi bilang kultum 15 menit boleh nggak? 15 menit ya, 15 menit. 15 menit. Ibu-ibu sekalian, kali ini saya akan mengangkat tentang tema makna salawat. Sering disampaikan makna salawat ini dari kalimat salawat yang kita ucapkan itu, ya, apa artinya, apa dampaknya untuk kita. Perintahnya udah jelas, surah Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi, ya kan? Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi. Apa arti selawat itu? Setelah Allah perintahkan selawat kepada Nabi itu, di ujung kalimat selawat yang kita baca setiap sholat itu ada kata, coba kita baca, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini rahasianya. Selama ini saya cari-cari apa rahasia selawat itu. Ada dua rahasia yang harus kita ketahui. Yang pertama, yang tiga lah, dia merupakan perintah dari Allah, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Setiap perintah Allah itu wajib, makanya selawat wajib kita baca saat kita sholat di waktu maupun sholat sunnah, betul? Kalau tidak ada selawatnya, tidak sah sholat kita, wajib dibaca. Nah, yang bersifat sunnah, setelah sholat kita baca selawat itu sunnah. Tidak ada perintah wajibnya, kapan-kapan ya kita mau baca selawat setelah sholat itu namanya sunnah. Kenapa Allah menganjurkan kita berselawat? Kata Rasulullah,
Kalau kau berselawat pada aku 1 kali, Allah berselawat padamu 10 kali. Kenapa itu? Apa arti selawat? Kalau kita lihat artinya, innaka hamidun majid. Sesungguhnya engkau Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Allah, innaka Allah hamid, artinya yang terpuji, hamid yang terpuji, hamidun majid, yang mulia. Apa hubungannya kita berselawat Nabi dengan hamid dan majid? Rupanya Allah saat ini sedang memuji-muji Nabi ini. Ya, makanya fi'il mudhari'. Ya ayyuhallazina amanu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sekarang ni Allah sedang memuji-muji Nabi karena itu fi'il mudhari'. Orang yang Allah sedang memuji-muji Nabi. Kenapa Allah memuji-muji Nabi itu? Ya karena Nabi telah mengajarkan perintah Allah, Al-Quran 30 juz, sebanyak yang hafal 30 juz. Setiap ada orang yang hafal Al-Quran 30 juz, Allah memuji Nabi, hebat Muhammad, kau telah mengajarkan Al-Quran. Setiap ada orang yang salat menyembah Allah, baik salat berjamaah, ramai-ramai di masjid Mujahidin, masjid Keraton, masjid Aulia, Allah balik memuji Nabi, hebat kau Muhammad. Dengan kau mengajarkan Islam tu banyak orang sembahyang tu di masjid-masjid semuanya. Di Jumat ramai, hebat Muhammad, kau telah melaksanakan perintah. Begitu-gitulah makhum ya. Lalu ibu-ibu sholat lagi tahajud jam 2 bangun, Allah muji lagi Nabi, hebat kau Muhammad. Umat kau tahu ikut kau tahu. Kita pun sholat musalli sunat tahajud di rakaat ini. Saja pun sholat sunnah, sunnah itu ikutnya sunnah Rasul. Saja pun sholat sunnah tahajud, berarti kita ngikutin Nabi. Kalau kita ngajarkan sholat sunnah itu berarti kita ngikutin Nabi. Ya, mengikuti sunnah. Man ahabba sunnati, orang siapa yang cinta dengan sunnah itu, kana ma'i fil jannah. Ketika kita salat tahajud pun Allah muji Nabi. Kata Allah, Allahumma shalli ala Muhammad, artinya hebat kau Muhammad, banyak umatmu yang mengikuti kamu salat tahajud. Ketika kita infak zakat, ketika kita puasa dan mengerjakan ajaran Islam, semuanya Allah memuji Nabi, dan Nabi akhirnya semuanya dapat pahala. Setiap kita kerjakan ajaran Islam, ini 30 juz Al-Quran kita kerjakan, dan hadis Nabi kita kerjakan, perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah, maka kata Allah, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka ajran ghayra mamnun, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Engkau Muhammad mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Jadi setiap umat Islam mengajarkan perintah Allah dalam Al-Quran, Nabi Muhammad dapat pahalanya dan dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia arti selawat itu. Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW karena prestasi Nabi dengan ajaran Islam itu dari 14 Hijriah, berarti kan sekarang sudah 1400 tahun, banyak orang yang selamat dari neraka dan masuk dalam surganya Allah. Berbeda dengan ancaman iblis. Iblis mengancam tidak terusir dari surga. Apa yang diminta? Nabi Adam minta ampun, Nabi Adam minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Iblis minta apa? Panjangkan umur aku, kata Iblis. Nanti kau akan lihat banyak orang dia, cucu-cucu Adam itu, anak cucu Adam, kau tengok nanti banyak yang tak bersyukur pada kau. Anak cucu Adam nanti banyak yang tidak sembahyang, anak cucu Adam nanti banyak yang tidak berzakat, infak, sedekah, pokoknya tidak mau menerima ajaran Islam. Nah makanya ketika Allah melihat anak cucu Adam, yaitu kita ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka Allah memuji Nabi, hebat kau Muhammad. Hebat kau Muhammad, sesuai dengan visi misi, sesuai dengan keinginan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu makanya kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mujilah Nabi Muhammad. Nah kita pun mujilah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita memuji Nabi Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad, maka Allah pun memuji kita 10 kali.
Tadi kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad, kata Pak Umar. Maka Allah menjawab Allahumma shalli ala Umar, Allahumma shalli ala Umar, Allahumma shalli ala Umar, Allahumma shalli ala Umar. Nah, gitu kan. Allah memuji Umar, Allah berselawat untuk Umar, Allah berselawat untuk Umar 10 kali. Gimana lah manusia banyak-banyak berselawat? Ya bagi Allah itu gampang. Mudah bagi Allah untuk menyebut nama seluruh makhluk yang sedang berselawat. Nah, baik. Kemudian begitu juga ketika kita mengucapkan ya wa barik ala Muhammad. Apa arti wa barik ala itu? Kalau kita cari dalam Al-Quran kata berkah. Kalau kita cari dalam Al-Quran ketemu dalam Al-Quran surahnya surah surahnya surah Al-A'raf ya, ayatnya ya 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini kata Allah beriman dan bertakwa, maka kami turunkan berkah dari langit, berkah dari langit dan dari bumi. Berkah itu artinya apa? Berkah itu artinya kebaikan. Jadi kita ketika kita minta kepada Allah dan selawat, Allahumma barik lana wa barik lana Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berarti kita minta supaya Allah memberikan berkah atau kebaikan-kebaikan, menambah kebaikan-kebaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan udah baik. Nabi itu kan udah dijamin masuk surga, baik. Nah, Nabi kita doakan lagi. Nah, kita doakan Nabi mendapatkan kebaikan itu sebagai tanda terima kasih. Ya, kita ini jangan sampai tidak terima kasih. Nabi itu udah masuk surga pasti. Kenapa kita doakan lagi? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kurniakan kebaikan ke segala-gala kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW dan anak keturunannya, keluarganya. Kan Nabi sudah dijamin masuk surga. Untuk apa lagi nih? Kita minta Nabi itu sudah diberikan kebaikan. Sebenarnya itu hanya ucapan terima kasih sebagai tanda terima kasih. Namun tanda terima kasih kita ucapkan, doakan Nabi supaya mendapatkan kebaikan. Kata Rasulullah, maka Allah pun mendoakan kita yang mengucapkan itu 10 kali. Begitu seorang yang mengatakan wa barik ala ali Muhammad, maka Allah pun wa barik ala Muhammad, maka Allah pun mengatakan wa barik ala syabh Burhan Sa, wa barik ala Nur Aini, wa barik ala Jamila, wa barik ala Umar, wa barik ala Nur Syah, wa barik ala Jamilah, wa barik ala Maimunah. Kalau kita mengatakan Allahumma wa barik ala Mai bulat dan bulan Mailamah. Begitu kita katakan, begitu Kang Naim mengatakan wa barik ala Muhammad, Allah pun mengucapkan Allah memberkahi Muhammad. 10 kali Allah mengucapkan, cepat bagi Allah. Nah itu dia. Jadi jangan sampai kita lupa setelah sholat itu berselawat, selawat. Jadi jenis selawat kan banyak. Kemudian kenapa Nabi Ibrahim? Ya Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim disebut. Allahumma shalli ala Muhammad kama Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Pertama Nabi Ibrahim itu waktu ketemu dengan Rasulullah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Nabi Ibrahim itu titip salam, Muhammad sampaikan salam aku dengan umat kau. Mungkin Nabi Ibrahim itu sayang enggak dengan kita nih? Apa sebab Nabi Ibrahim itu sayang dengan kita, umat Nabi Muhammad? Nah, secara akademik, secara keilmuan, secara hikmahnya,
Karena Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, betul tak? Membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Tempat orang naik haji umrah itu sekarang tak berhenti orang haji umrah itu. Karena Nabi Ibrahim mengajarkan amal jariah, dibangun tempat Masjid Haram, dibangun Ka'bah, Baitullah dibangun. Setiap orang haji umrah, Nabi Ibrahim dapat pahala. Nabi Ibrahim dapat pahala. Maka Allah pun muji-muji Nabi Ibrahim, hebat kau Ibrahim. Syariat ibadah haji itu kan banyak dari kisah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, ya kan? Sa'i Siti Sarah. Ya, betul nggak? Nama istri Nabi Ibrahim yang pertama, nama Siti Hajar. Nama istri Nabi Ibrahim pertama Siti Sarah. Nah, yang kedua Siti Hajar. Jadi seperti Sa'i itu Siti Hajar cari air, ya kan? Nah, maka seperti motong hewan korban, Nabi Ibrahim nyembelih Ismail, nah, itu kan? Nah, ibadah-ibadah haji itu adalah syariat di zaman Nabi Ibrahim. Ketika orang pergi haji dan umrah sekarang ini tak berhenti, orang umrah itu tak pernah berhenti nanti apa? Dunia kiamat. Nah, setiap orang haji umrah sekarang ini umrah, Ibrahim dapat pahala, Nabi Ibrahim dapat pahala. Makanya Allah muji-muji Nabi Ibrahim juga. Yang pertama Nabi Ibrahim. Yang pertama Nabi Ibrahim sayang sama kita umatnya, umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim pernah titip salam, sampaikan salam itu pada umat Nabi Muhammad. Makanya selawat itu masuklah Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu punya prestasinya membangun Ka'bah. Amal jariah, siapa yang bangun masjid, bangun Ka'bah, diantaranya Masjid Haram. Dan kalau kita masjid ini, siapa membangun masjid itu dapat amal jariah. Nabi Ibrahim itu dapat amal jariah, terus mengalir pahalanya kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi lain syariatnya udah ada nih. Nabi apa yang masih ada syariatnya tuh? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Musa ada hukum qisas yang masih berlaku kalau di negara Arab. Ada hukum qisas pernah diterapkan zaman Nabi Musa. Tapi Nabi Ibrahim ini diberlakukan bagi umat Islam nih ibadah haji nih, ibadah ritual. Nah, terus Nabi Ibrahim dapat pujian Allah. Makanya kita pun muji Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat pujian karena yang kedua tadi bangun Ka'bah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim ini punya istri dua tadi kan. Istri yang pertama Siti Sarah, istri kedua Siti Hajar. Istri pertama itu Nabi Ibrahim tak dapat anak, lama bawa anak. Nah, pas Nabi Ibrahim berjalan di suatu negeri, singgah di suatu kerajaan, Nabi Ibrahim bilang sama istrinya, kalau raja manggil kau, jangan kau bilangkan kita suami istri. Karena raja ini suka nak ambil bini orang. Termasuk Nabi Ibrahim itu nak diambil bininya, kau jangan bilang kita suami istri. Diam ya kata Nabi. Oh, bini Nabi Ibrahim ini pun mau disetubuhi oleh raja, tapi raja tak bisa menyetubuhi Siti Sarah. Kena kepung malaikat, namanya kan istri Nabi. Benar diperkosa, tercampak raja ni. Raja ni merasa luar biasa ni, perempuan ini ni tak pernah bertemu perempuan macam ini. Dia menghormati istri Nabi Ibrahim itu, kemudian diberi seorang budak yang bernama Siti Hajar. Nampak Siti Hajar Nabi Ibrahim itu kata Siti Sarah, aku ni dah bisa beranak, dah tua dah 70, 80 dah berubat. Kau nikah ya Siti Hajar, nak lama hamil Siti Hajar, Siti Sarah. Nah, biasalah perempuan kalau laki bini dua cemburu, tak ada perempuan yang tak cemburu. Laki bini dua. Nah, termasuk
Sarah. Dibicaralah Siti Hajar ke sana, ke Mekah, ya, Nabi Ibrahim di Babylon, ya, di Mesir, negeri Yerusalem. Akhirnya itu kalau pakai pesawat 4 jam 5 jam. Tidak lama Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah itu dapat anak. Siapa? Ya, Siti Sarah dapat anak. Dua-dua dapat anak. Nah, apa yang kita baca tadi surah Az-Zariyat. Alataka hadisu Ibrahim al-mukramin idakhalu alaihi faqalu salama qala salamu qawmun munkarun faraga ila alihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala la ta'kulun fawjasa minhum khifah. Jadi ada tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim yang ke Malaysia, rupanya yang datang itu malaikat datang berdua. Nah, belum tahu Nabi Ibrahim ini malaikat yang datang nih. Kau ni siapa, Nabi Ibrahim? Ya, aku tak pernah nengok kau nih. Kalau salam kau mengkarun, belum pernah menengok. Lalu Nabi Ibrahim sibuk lah. Paujasamin khumfi apa namanya? Faraga ila ali faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim pun motonglah hewan korban, hewan untuk menyajikan tamu-tamu nih. Faqarrabu ilaihim, kemudian mendekati para malaikat itu. Tapi malaikat nih yang ke Malaysia, tapi tak makan. Qala la ta'kulun, kenapa kau tak makan, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun ketakutan, rupanya ini yang datang nih kaki tidak jejak ke lantai, tidak jejak ke bumi. Nabi Ibrahim pun ketakutan. Fawjasa minhum khifah. Ya, maka kata Nabi Ibrahim, kata Allah tuh, oh, jangan takut. Kami ini boleh tahu. Fawjasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Kami ini beritahu kalian yang takut. Kami ini beritahu nanti akan datang seorang anak dan kau akan diberi. Fawjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kamu akan diberi seorang anak yang alim. Oh, begitu istri yang mendengar. Faqabalatuhum fawjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Faqabalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun hakim. Istri yang sudah tua tadi ini berkaca, bisa ke masih hamil, dah ke udah kerepot-kerepot ini. Kalau jasa minhum khifah, ya kan? Kalau tak besok, faqabalat imra'atuhu fi sarratin, dia berkaca depan, dia memandang kaca. Lalu ditanya, bisa ke punya hamil? Dah menipos, dah. Kalau Indonesia 56 udah menipos. Kalau orang Arab 60-70 lah gitu ya. Orang macam situ lah. Nabi Ibrahim udah tua. Faqabalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun hakim. Takjub dia. Bisa ke macam ini? Lalu kata malaikat, qalu kadzalika qala rabbuki. Qalu kadzalik. Kalau udah Allah punya mau, pasti terjadi. Qalu kadzalik qala rabbuki innahu huwal hakimul. Allah itu maha bijaksana. Jadi ada Nabi Ibrahim sama istrinya udah tua, baru dapat anak dari sebelah Sarah. Kemudian ada lagi Nabi yang udah tua dapat anak, kisah Nabi Zakaria juga mirip, nanti kita sampaikan. Udah tua-tua baru dapat anak. Jadi Pak Umar, kita tua-tua jangan kira kita tak bisa dapat anak. Pak Umar nanti tiba-tiba ibu hamil 3 bulan, sebulan dapat. Bisa jadi kemungkinan seperti itu kalau Allah punya mau. Ya Pak Umar ya? Jangan tanya pula siapa ngambilnya kau ni. Ya? Ada di gang Tanjung Harapan tu ada Pak Umar 60 ibu-ibu hamil. Ada tak di kampung ni 60 ibu hamil? Ada tak? Enggak. Orang tua mau dulu mau apa? Masih hamil yang tak ayo mau apa? Umur berapa yang tak ayo? Lebih Kalau pun nolong
istri itu? Hah? 46 udah kena larang dokter. Bu, lahir Syamil tuh yang bungsu, ibu tidak usah hamil lagi, bu bahaya di gitu. Jadi ditutup ya, jangan tutup, matilah aku, saya bilang. Digunting ya, digunting steril ya apa. Jadi habis itu berhamil. Jadi Bu No tuh kalau tidak ditutup mungkin terus hamil tuh. Bu No subuh, saya kuat gak misalnya? Subuh gak? Bisa jadi. Nah ini kisah-kisah ini menunjukkan hal seperti itu. Ya, bisa saja orang tua itu jadi hamil. Kalau ada orang tua hamil, misal Pak Umar dengan ibu nih tiba-tiba besok 2 bulan depan hamil, jangan kalut, dah tua-tua. Itu Allah punya mau. Nah inilah kisah Nabi Ibrahim dari istri yang pertama Sarah, akhirnya lahir Ishak, Yakub dan banyak para nabi. Ishak, Yakub, Yusuf, ya, Sulaiman, Daud. Ini anak daripada keturunan Nabi Ibrahim. Sulaiman, Daud, Zakaria, Yahya. Nah ini semuanya para nabi dari keturunan Ishak dan Yakub. Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu punya prestasi banyak dan keturunannya pun banyak para nabi. Makanya dalam selawat itu dimasukkanlah kama sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau kita sering-sering berselawat, Nabi Ibrahim terima juga. Salam kita nih, salat kita nih. Nabi Ibrahim pun membalas, Nabi Muhammad membalas salawat kita, Nabi Ibrahim membalas salawat kita. Makanya orang yang banyak salawat tuh mudah pergi ke Mekah, baik umrah maupun haji. Kalau ibu-ibu pengen nak pergi ke Mekah cepat-cepat, baca salawat tuh entah 1000 kali ke sehari. Tapi jangan lupa pula baca Quran selembar tak selawat yang bertalim. Quran tu memang sejauh solo, ya. Nanti dalam 25 kita buka salawat baru di sini, ya. Yang belum mengambil bai'ah salawat, ambil, ya. Berguru salawat dalail, salawat 40. Kemudian mengambil zikir Ramaniyah, ada lagi namanya kitab syair dan selawat, doa Rasul. Diambil ya. Nah, inilah mungkin dapat kami sampaikan. Jadi sudah banyak lebih dari 15 menit, tadi rencana 15 menit, cukuplah barangkali. Karena jam 8 ini saya juga akan membuka acara seminar tentang pendidikan bedah buku. Mudah-mudahan kita selalu sehat, mudah-mudahan kita tetap istiqamah. Doakan saya juga istiqamah. Jangan aku bini lagi misalnya sibuk ya ngapal kok. Hadis banyak bini lalu tidak ngapal lagi. Hadis satu ialah ini pun dah cantik dah begini aja cari lagi lah. Itu aja. Doakan saya mudah-mudahan kita istiqamah dan tidak lama lagi bulan Ramadan semangat kita harus semakin tinggi. Saya berharap, saya mohon pada Allah kajian kita ini makin ramai lah insya Allah ya. Nah, yang kita kaji ini Al-Quran. Tapi di mana-mana kalau kajian Quran ini banyak orang tak suka. Tapi kalau selawat lebih suka, lebih ramai. Heran saya itu. Kenapa ya? Nah itulah memangnya Al-Quran itu memang setan tak suka kalau kita ngaji Quran. Dan ini adalah pedoman hidup kita untuk menuju surganya Allah. Selawat itu satu ayatnya perintah Allah, tapi Al-Quran ini banyak perintah Allah. Ini kalau kita sudah disentuh oleh Al-Quran ini, mengenyam kita tuh, nangis-nangis kita tuh ya. Membaca Fatihah itu kalau dapat sebelum bayang dibacalah 10 kali, ya kita merasakan. Jadi kenapa Allah wajibkan Fatihah ini? Kita minta pada Allah, kenapa ya Allah ya kau suruh kami membaca Fatihah ini setiap sholat. Juga kita baca di luar sholat tuh 10 kali ke 40 kali ke 50 kali ke 100 kali ke baca Fatihah. Ya. Jangan kita abaikan Fatihah itu di luar sholat. Jangan kita semangat berselawat lupa membaca Fatihah, lupa membaca Al-Baqarah,
lupa baca Ali Imran. Padahal Al-Baqarah, Ali Imran ini nanti akan menaungi kita. Ya memang lupa kita baca surah Yasin, lupa kita baca surah Muhammad, lupa kita baca surah Al-Fat. Padahal kalau kita pengen kaya, banyak-banyak baca surah Al-Fat tadi kita baca. Baca surah Ar-Rahman, baca surah Al-Qiyamah, rezeki tak boleh putus. Baca surah Al-Muluk, ya. Nah, itu jadi teman dalam kubur, menjaga jasad kita. Kalau kita baca surah Al-Muluk tu, insya Allah jenazah kita tu dijaga oleh surah Al-Muluk. Tak boleh disentuh oleh malaikat azab. Begitu mau sentuh, dia bilang jangan kau sentuh. Nabi orang malas ngaji, malas belajar ngaji. Setan suka, orang tak suka ngaji. Ya, banyak sentimen. Kenapa tak mau ikut ngaji? Ayah, waktunya pagi. Bagus mesti jawabannya tu. Kenapa tak ikut ngaji hari Sabtu? Ayah, sibuk ini. Ada yang parah. Kenapa tak ikut ngaji? Pak Bohan dah kahwin dah. Kenapa pula jadi aku kahwin, kita penting ngaji? Nah, ya. Janganlah begitu. Baik, itu saja mudah-mudahan. Ibu-ibu tak usah pedulikan itu. Ngaji ya, ngaji insya Allah. Ya. Nah, macam hari ini kita dapatkan materi luar biasa. Saya insya Allah ya. Anak-anak ni, tak ni ngaji ni. Ini undang hafal surah Ar-Rahman. Sekarang surah Yasin pula ya. Makin kau kena 5.000 kajian dia. Alhamdulillah. Dapat ke Quran bantuan dari Ibu Irmana dengan kawan-kawannya di Jogja. Minta bantuan beli Quran tu seharga 90 hampir 100.000. Dapat 58 Quran mereka. Luar biasa ya. Ibu-ibu disumbangkan ke sana 18. Sini. Anak-anak ibu-ibu suruh datang setiap malam apa? Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Nah, nanti malam minggunya Pak Dr. Joko ngajar tarikh sejarah dengan cerita para nabi dan cerita orang saleh. Anak cucu yang mau ngapal Quran suruh sini, datang sini ya. Di sini jangan heran. Saya kok pertemuan anak-anak ini saya tak pernah marah, makanya mereka suka. Yang sini belajar, sini kerja-kerja main pencak silat berkati. Ini ada yang jual kati ni, ngaji kati tu, Aisyah tu. Saya ngajar ngaji sini, dia berkati sini. Saya tak ada, saya biasa. Kerja-kerja. Jadi memang kita jadikan masjid ni adalah rumah bermainnya anak-anak. Ada yang mengajuk, tak mau main maghrib di masjid, budak-budak ribut, akad tikau lah. Yang tua-tua nak majuk, kata itulah. Kerana orang tua target mati kan. Kalau anak-anak ni, kalau kita siapkan ni sekarang dah belajar Al-Quran, nanti kita mati, dia ngisi masjid, betul tak? Kita target mati, biarlah. Jadi masjid ini tak mau ada orang tua, main maghrib isyak dah apa sebenarnya. Yang tua-tua lari ke darat, lari ke laut. Yang tenang dia lari ke darat, lari ke laut. Nanti kalau sana dah tak orang tua, siapa ngisi kan? Anak sini ngisi sana nanti, insyaAllah ya. Jadi saya menyiapkan generasi mudanya, anak-anak kita yang hafal Quran, alhamdulillah, mohon doanya istiqamah ya. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat dari Allah. Allahumma hamdal Quran waj'alna imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakirna minhuma Zidna wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawata ana al-layli wa'atafan waj'alhu lana hujjatan ya Ya Allah ya Rahman, kurniakanlah kepada kami rahmat dan ampunan-Mu. Jika ada di antara kami ini yang terlilit hutang rezeki ya Allah. Jika ada di antara kami ini yang kepengen naik haji atau umrah sampai mana bisa
segala. Jika ada di antara kami yang ingin menghafal Quran, mudahkanlah hafalan beliau. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, selamatkan kami di alam barzakh, selamatkan kami di negeri akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, Bulongnya sering ngaji saya bikin jadi rajin deh mulai Jumat. Jangan ada bikin ini. Tadi itu beliau